minggu depan. Jadi kita hanya mengenalkan sebenarnya TCM itu apa gitu ya untuk hari ini. Nah, sebelum saya memulai, slide belum saya upload karena dari IPB telat menyampaikan slide, nanti setelah pelajaran akan saya upload itu ya. Sebenarnya saat kita membahas TCM nanti akan ya kita akan mengulas dua hal gitu ya, zona dan individual metode terkait dengan TCM ini gitu ya. Tetapi sebenarnya penghitungan TCM ini pun berbeda-beda. Nanti saya akan memberikan perspektif yang dilakukan oleh UGM dulu gitu ya, di awal ini gitu ya, dan minggu depan apa yang disampaikan oleh IPB. Tapi intinya sebenarnya ini sama gitu ya. Ya, yang dilakukan oleh UGM bukan berarti apa ya? Mungkin materi yang sempat diberikan oleh UGM saat ada diklat penilai gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu gabung diklat penilaian sumber daya alamnya DJKN. Saya ikut penilai DJKN gitu ya. Memperoleh materi terkait dengan penilaian sumber daya alam, termasuk salah satunya dengan di TCM ini gitu ya. Nanti saya akan memberikan, tapi walaupun mungkin perspektifnya berbeda, tetapi dasar dari TCM ini sama, gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti, kalau teorinya mungkin sama gitu ya, tetapi praktik atau contoh pemberlakuan TCM seperti apa mungkin agak sedikit berbeda antara hari ini dengan minggu depan, tetapi sekali lagi dua-duanya akan dibangun dengan teori yang sama, gitu ya. Oke, saya akan mulai. Bentar, saya kok lupa naruh flash ya, bentar, sorry. Bentar. Seperti biasa, kita nanti saya minta tolong untuk capture ya, buat bukti perkuliahan kita. Oke, hari ini kita sekali lagi akan membahas tentang ini. Kita akan membahas tentang travel cost method. Oke. Sudah kelihatan kan ya di layar? Ya, Pak. Oke. Kita awali dengan sebenarnya kita review dulu deh sebelum kita lupa gitu ya, dengan konsep penilaian sumber daya alam kita. Oke. Nah, sekali lagi bahwa setiap teknik yang kita gunakan dalam menilai sumber daya alam, kenapa ada berbagai macam teknik? Karena kita akan menilai nilai suatu sumber daya alam sebagai satu konsep nilai ekonomi yang kita sebut dengan total economic value. Oke, kita paham bahwa total economic value itu ada yang berupa use value dan ada yang non-use value. Oke, yang use value ada direct use, ada indirect use, non-use ada bequest,
altruis, ada existence gitu ya. Dan di antara keduanya ada yang kita sebut dengan option value. Oke. Value-value ini akan menggambarkan apa yang ditawarkan, apa yang diberikan oleh sumber daya alam kepada manusia. Kita sudah panjang lebar membahasnya kemarin. Oke. Nah, dari berbagai macam manfaat, berbagai macam layanan sumber daya alam itu, kita kemudian mengembangkan teknik penilaian yang pada intinya kita kategorikan menjadi dua. Ada market dan ada non-market. Oke. Market sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, oke, baik di semester sebelumnya saat di penilaian sumber daya alam 1, kita sudah membahas tentang real market price approach. Kita sudah membahas tentang change on productivity, production function approach. Termasuk sebenarnya yang non market tetapi dengan proksi biaya gitu ya, telah kita pelajari sebelumnya. Karena ada yang menyebutnya itu juga sebenarnya adalah pendekatan pasar juga gitu ya, walaupun berupa proksi. Kita sudah membahas tentang replacement cost, kita sudah membahas tentang damage cost avoided, dan membahas tentang preventive expenditure. Oke, nah untuk mengingatkan di mana letak dari travel cost method, saya akan menuliskan kembali gitu ya. Oke, jadi di teknik penilaian, sumber daya alam dan lingkungan gitu ya, ada yang berupa market yang mempunyai harga pasar, ada yang berupa non-market. Oke, nah non-market ini ada pada intinya kita kategorikan menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai revealed preference, artinya ini mengungkapkan preferensinya gitu ya dalam bentuk perilaku, dan ada yang dalam bentuk state, artinya pengungkapannya ini ya dinyatakan dia. Nanti kita bahas gitu ya. Pokoknya ada dua ini, ada revealed dan ada stated. Oke, nah revealed ini ada dua, ada yang direct proxy dan ini ada indirect proxy. Oke, jadi revealed ini sebenarnya ini intinya ini ada proxy gitu ya, ada proxy. Oke. Saat kita melakukan penilaian sumber daya alam, kan sebenarnya kan kita menilai sumber daya alam itu. Oke. Kalau ada harganya pasar ya tinggal kita nilai. Misalnya hutan memberikan manfaat menghasilkan kayu. Ya nilai dari kayu itu yang kita nilai gitu ya. Kita langsung menilai. Tetapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa menilai langsung sehingga kita perlu proxy. Nah, ini sebenarnya metode revealed preference gitu ya. Nah, proxinya ini ada yang direct, ada indirect. Yang direct ini telah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi yang ini proxinya ini akan berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Contohnya adalah replacement cost method. Layanan sumber daya alam itu kita analogikan kepada benda buatan manusia. Contohnya yang telah kita bahas sebelumnya adalah saat kita membahas sumber daya alam itu menghasilkan atau mencegah abrasi, ya kita dalam replacement cost method kita menganalogikan sebuah bangunan yang bisa memberikan fungsi yang sama dengan layanan suatu sumber daya alam. Kemudian kita hitung nih cost untuk membangun bangunan itu berapa. Nah, kita kan sebenarnya kita menilainya melalui proxy. Kita tidak menilai langsung manfaat sumber daya alam itu, tetapi ada proxy, ada perwakilan gitu ya yang kita nilai gitu ya. Yang kita nilai adalah proxy lain. Alih-alih menilai secara langsung, tetapi menggunakan proxy. Dan proxinya
berhubungan langsung gitu ya, yang direct ini. Oke, karena ya layanannya sama gitu ya, sama-sama untuk apa namanya mencegah abrasi tadi sebagai contoh tadi gitu ya. Kemudian kita ada teknik lain, ada damage cost. Damage cost ini intinya yang kemarin telah kita pelajari, saat terjadi kerusakan sumber daya alam, berapa nilai sumber daya alam atau berapa kerusakan dari sumber daya alam itu adalah ya yang ini berupa kerusakan yang ditimbulkan oleh sumber daya alam itu, karena sumber daya alam rusak sehingga akan merusak aktivitas manusia, dan berapa kerusakan aktivitas itu yang kita nilai sebagai proksi dari rusaknya sumber daya alam, kan gitu ya. Ada proksi lagi, ada perwakilan, tetapi proksinya langsung gitu ya. Kemudian ada preventive expenditure. Ini sebagai juga proksi juga sebenarnya saat kita apa ya menilai berapa yang kerusakan sumber daya alam yang mungkin terjadi adalah berapa yang kita keluarkan untuk mencegah kerusakan sumber daya alam itu, gitu ya. Ada proksi lagi di sini, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan direct proxy. Ada yang menyebutnya ini sebagai non market, tetapi ada yang menyebutnya ini sebagai market price, gitu ya. Market price karena proksi-proksi tadi diperjualbelikan di pasar. Replacement cost, membangun bangunan, yaitu ada harga pasarnya. Kerusakan yang ditimbulkan, ya ada harga pasarnya, berapa nilai properti yang rusak, dan seterusnya. Preventive expenditure juga seperti itu, gitu ya. Ada harga pasarnya. Maka ada yang menyebutnya sebagai market approach juga untuk hal ini, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari mulai hari ini, adalah yang indirect proxy. Kita menilai sumber daya alam, tidak menilai langsung, melalui perwakilan atau proksi, tetapi proksinya tidak terkait langsung. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari adalah travel cost method. Nah, nanti akan kita bahas kenapa kok ini bisa menjadi proksi, gitu ya. Tetapi proksinya tidak langsung, gitu ya, atau indirect proxy. Itu sebagai gambaran aja sebenarnya agar kita tidak terputuslah apa yang telah kita pelajari di penilaian sumber daya alam 1 dan penilaian sumber daya alam 2. Nah, sekarang kita akan mulai nih. Sebenarnya travel cost method itu apa? Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya mulai? Oke. Nanti akan saya berikan slide-nya gitu ya. Saya juga belum buka slide-nya gitu ya. Nanti ini saya akan memberikan pengetahuan umum, nanti akan slide akan saya ulas mungkin minggu depan berikut dengan contohnya gitu. Travel cost method ini kalau boleh kita sederhanakan, sebenarnya ini teknik penilaian apa? Nah, ini adalah teknik penilaian sumber daya alam ataupun lingkungan yang mempunyai fungsi untuk rekreasi atau wisata. Nah, ini sekali lagi ini mungkin apa ya yang menjadi secara khusus teknik penilaian yang kita gunakan dengan TCM ini adalah ini digunakan untuk menilai layanan sumber daya alam di mana dia atau sumber daya alam itu memberikan layanan rekreasional, memberikan layanan wisata, tempat wisata.
sekali lagi, saat kita menilai sumber daya alam yang kita gunakan adalah pendekatannya adalah total economic value, ada berbagai value, termasuk di dalamnya adalah mungkin menjadi tempat wisata. Nah, untuk menilai layanan sumber daya alam yang memberikan manfaat wisata ini, kita menggunakanlah teknik TCM ini, total cost method ini. Oke. Nah, kenapa tadi travel cost method ini sebagai indirect proxy? Kenapa ini menjadi indirect proxy? Karena dasar yang akan kita gunakan nanti, saat kita menggunakan travel cost method ini adalah bahwa travel cost atau biaya perjalanan itu ya, yang dikeluarkan oleh orang-orang ini akan merepresentasikan nilai layanan wisata yang diberikan sumber daya alam lingkungan. Oke. Nah, ini merepresentasikan artinya ini proxy gitu ya. Nah, proxinya apa? Proxinya berupa travel cost. Oke. Inilah yang kita sebut dengan proxy. Nah, proxinya agak berbeda gitu ya. Sebenarnya kan kita mau menilai nilai layanan wisata, tetapi proxinya adalah biaya perjalanan gitu ya. Ini mungkin tidak terkait langsung. Makanya kita sebut dengan indirect proxy tadi di awal tadi gitu ya. Biaya perjalanan digunakan sebagai proxy untuk menilai layanan wisata dari suatu sumber daya alam. Oke, makanya sekali lagi bahwa ini biaya perjalanan itu sebagai indirect proxy ya. Ingat, indirect proxy atas nilai sumber daya alam. Oke, atau secara spesifik ini sebenarnya adalah layanan wisatanya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya kita akan menurunkan nilai suatu sumber daya alam dari biaya perjalanan. Tetapi alurnya sebenarnya adalah alurnya kalau kita boleh menilai adalah bahwa jumlah perjalanan, jumlah bukan perjalanan, jumlah kunjungan atas berbagai travel cost tadi ini akan digunakan, hal ini akan digunakan untuk menurunkan willingness to pay atas layanan wisata. Oke, dan sekali lagi willingness to pay ini nanti akan menjadi nilai dari suatu sumber daya alam. Oke, jadi alurnya adalah intinya kita dari travel cost nanti ada kaitan antara travel cost dengan jumlah kunjungan. Nanti hal ini akan membentuk willingness to pay, dan ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai sumber daya alam. Oke. Intinya alur pemikiran kita nanti seperti itu. Dan inilah PR kita. Oke.
kita akan menentukan willingness to pay. Oke, dan kita tahu willingness to pay ini adalah demand function, gitu ya. Willingness to pay ini adalah kurva permintaan. Kita kemarin sudah membahas gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah dalam menentukan travel cost ini adalah kita ini harus menentukan willingness to pay atau kurva permintaan. Oke, kurva permintaan atas apa? Kalau kita gambarkan hubungan antara travel cost dengan jumlah kunjungan. Oke, nanti mungkin bentuknya akan seperti ini. Dan kita tahu dari ini kita bisa menentukan consumer surplus yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai sumber daya alam. Oke, ingat ini tadi adalah kurva willingness to pay atau kurva demand. Nah, ini yang sebenarnya konsep dari travel cost method. Gitu ya. Kita akan menentukan willingness to pay yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai sumber daya alam. Oke, consumer surplus gitu ya. Nah, dari sini ini konsep utamanya gitu ya. Walaupun mungkin dari sini nanti akan ada perbedaan pengukuran, nanti akan kita kenalkan gitu ya. Hari ini kita akan mengenalkan konsep umum, dan nanti minggu depan akan kita kenalkan konsep lain yang bisa digunakan untuk merepresentasikan dari willingness to pay ini gitu ya. Nah, willingness to pay ini, travel cost method ini mempunyai kelebihan dan mempunyai kelemahan gitu ya. Karena kita akan membahas apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari TCM ini. Kita bahas dulu kelebihan dari TCM. Oke, kelebihan travel cost method. Yang pertama, kelebihannya adalah ini tentu saja bisa mengukur manfaat dan biaya. Akibat perubahan akses. Ini selain tadi gitu ya, selain kita tadi bisa menggunakan TCM ini untuk menilai layanan wisata, kita juga bisa menggunakan TCM ini untuk mengukur manfaat dan biaya akibat perubahan biaya akses gitu ya. Oke. Akibat perubahan biaya akses. Kalau kita sudah memperoleh willingness to pay ini gitu ya, misalnya gitu ya, kita akan tahu saat terjadi perubahan biaya akses yang akan memengaruhi travel cost, maka kita bisa akan tahu gitu ya, berapa perubahan jumlah kunjungan. Sehingga kita akan tahu gitu ya, berapa nilai manfaatnya dan berapa biaya yang akan dikeluarkan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari sisi pengelola gitu ya, misalnya gitu ya, kita akan memperoleh berapa pendapatan dari tempat wisata itu kan, intinya itu gitu ya. Saat kita menambah harga tiket misalnya, akan memengaruhi travel cost kan. Saat kita menambah harga tiket ini, yang terjadi adalah oke, harga tiket akan naik, tetapi kan ada penurunan jumlah kunjungan gitu ya. Ada trade off di situ. Nah, dari saat kita sudah tahu willingness to pay, kurva permintaan, kita akan tahu nih berapa manfaat versus biayanya saat terjadi perubahan tiket misalnya gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu nantinya bisa kita gunakan untuk dari metode TCM ini.
Kemudian yang kedua adalah ini bisa untuk mengukur mungkin ada penambahan atau penutupan tempat rekreasi, tempat wisata. Ya, ini sebenarnya adalah ya memang ini adalah fungsi dari travel cost gitu ya. Kita bisa tahu nih nilai dari suatu sumber daya alam yang memberikan layanan rekreasi atau wisata. Sehingga kalau ada penambahan atau pembukaan tempat rekreasi baru, kita tahu nilainya berapa. Saat terjadi penutupan, kita juga akan tahu berapa yang hilang gitu ya, manfaat yang hilang. Oke, kemudian yang ketiga adalah bisa mengukur perubahan kualitas lingkungan. Kenapa TCM ini bisa mengukur perubahan kualitas lingkungan? Oke. Gambarannya adalah seperti ini. Misalnya nih, suatu sumber daya alam itu memberikan misalnya memberikan layanan wisata sebagai tempat pemancingan misalnya gitu ya. Oke. Oke. Sumber daya alam ini mempunyai manfaat sebagai tempat pemancingan. Misalnya terjadi kerusakan atas tempat pemancingan tersebut gitu ya. Ada sampah atau apapun yang akan mengontaminasi dari sungai itu. Oke, maka apa yang terjadi? Ya, akan terjadi penurunan ikan kan? Oke, akan terjadi penurunan ikan. Ini akan menyebabkan penurunan kunjungan. Oke. Saat terjadi penurunan kunjungan berarti terjadi penurunan willingness to pay. Nah, ini akan jadi penurunan nilai gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwa TCM itu bisa kita gunakan untuk mengukur perubahan kualitas lingkungan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas nih. Tadi adalah kelebihan-kelebihan dari TCM. Sekarang kita yang kedua, kita akan membahas tentang kelemahan. Oke, kelemahan dari TCM ini. Nanti saya akan buka pertanyaan mungkin setelah kelemahan ini. Yang pertama adalah kelemahannya adalah bahwa asumsi yang digunakan ini adalah bahwa setiap individu mempunyai satu tujuan wisata. Jadi asumsinya adalah saat individu itu melakukan perjalanan, kemudian atas dia itu akan terbebani oleh travel cost tertentu, maka asumsinya adalah bahwa individu itu memang hanya akan mengunjungi tempat wisata itu, bukan karena mampir, bukan karena ada tujuan lain, bukan karena ada mungkin mengunjungi tempat wisata lain, dan seterusnya. Jadi asumsi kita saat kita nanti entah menggunakan metode apapun adalah bahwa orang itu mengunjungi tempat wisata ya karena memang tujuannya hanya itu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan asumsinya yang menjadi salah satu kelemahan juga karena biasanya orang akan mengunjungi tempat wisata itu biasanya tidak hanya satu gitu ya. Mungkin ada mengunjungi dua tempat wisata, mungkin karena hanya mampir, mengunjungi keluarga, orang tua, kemudian mampir dan seterusnya gitu ya. Tetapi ini kita batasi, bahwa asumsi yang kita gunakan saat kita mengaplikasikan TCM untuk menilai sumber daya alam ini adalah bahwa setiap individu itu akan hanya mengunjungi satu tujuan wisata saja. Oke. Kemudian kelemahan yang kedua adalah di sini tidak membedakan memang dia itu sebagai pelibur, turis, oke, atau dia itu memang dari wilayah setempat gitu ya. Oke, nanti dua hal ini akan kita analisis bareng-bareng. Yang ketiga, ada masalah
dalam value of money. Value of time. Jadi gini, saat orang mengunjungi tempat wisata, kemudian kita jadikan proxy untuk menghitung nilai tempat wisata itu, yang kita hitung adalah travel cost. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya menjadi cost juga, yaitu waktu. Selain kita menggunakan travel cost, jadi kalau di awal tadi kita balik lagi ke travel cost gitu ya. Travel cost di sini. Ini bisa berupa transport gitu ya, akomodasi dan tiket gitu ya. Biasanya adalah ini gitu ya, transport dan tiket gitu ya. Tetapi kita mengesampaikan apa? Mengesampaikan waktu. Waktu yang digunakan untuk mengunjungi tempat wisata. Ini biasanya kita tidak potret. Oke. Walaupun mungkin sudah ada pendekatan gitu ya. Kalau kita pengen memperbaiki ini, selain transport cost, ya kita tambah dengan time cost. Berapa opportunity cost dari waktu yang terbuang karena kita mengunjungi tempat wisata itu, gitu ya. Itu bisa kita masukkan juga. Tetapi biasanya ini tidak tercapture. Biasanya kita tidak menggunakan cost dari waktu ini, ya, monetarisasi dari waktu yang kita gunakan untuk berkunjung ke tempat wisata, ini biasanya tidak kita gunakan. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan dari travel cost method. Oke. Yang keempat adalah masalah keakuratan data. Oke. Jadi nanti kita akan menghitung willingness to pay, hubungan antara jumlah kunjungan dengan travel cost gitu ya. Oke. Nanti keakuran data mungkin saat kita mengukur mungkin lagi low season, mungkin lagi peak season gitu ya. Ini yang mungkin kita harus hati-hati gitu ya. Ya, biasanya kita mengukur tahunan sehingga kita akan terhindar dari low season atau peak season ini gitu ya. Oke, itu beberapa kelemahan yang mungkin akan terjadi saat kita mengaplikasikan TCM sebagai salah satu alternatif untuk menilai sumber daya alam, terutama untuk layanan sumber daya alam. Layanan wisata. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita mungkin break dulu sekitar 15 menit, nanti kita akan kembali. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita break dulu ya. Kita break 15 menit, kita kembali berarti 57. 11.57 nanti kita kembali, kita akan menghabiskan sedikit materi ini dan latihan soal nanti. Oke, kita break dulu. 11.57 ya. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut lagi. Suara saya masih aman ya? Aman, Pak. Oke, bentar. Oke, kita sekarang akan lanjut pembahasan kita masih terkait dengan total cost method. Nah, metode TCM ini ada beberapa jenis. Oke, nah di pembelajaran kita nanti kita akan membahas dua hal terkait dengan metode TCM ini. Oke, metode TCM ada beberapa sebenarnya, nggak hanya dua, tapi kita hanya akan membahas dua. Gitu ya. Yang pertama kita sebut sebagai zona travel cost approach. Travel cost. Satu lagi kita sebut sebagai individual. Nah, ini penekanannya adalah kata yang pertama ini. Nanti kita akan membedakan, tapi intinya yang pertama kita membagi suatu wilayah menjadi zona-zona. Yang kedua enggak. Jadi kita langsung ke masing-masing individual pengunjungnya yang kita analisis. Oke, pertama kita bahas dulu yang zona. Oke, zona travel cost approach. Oke. Nah, untuk zona travel cost approach ini adalah metode yang mungkin paling sederhana. Oke, dia metodenya adalah paling sederhana dan ya mungkin paling murah lah dibandingkan dengan individual tadi, gitu ya. Ini lebih sederhana, ini lebih murah. Oke. Nah, ini prosesnya sama gitu ya. Pertama nanti kita akan mengumpulkan informasi dari sejumlah pengunjung dari berbagai lokasi dengan jarak tertentu. Yang kedua kita nanti akan kita gunakan untuk membangun demand function dan kita bisa menentukan consumer surplus. Sehingga kita bisa menentukan nilai dari suatu sumber daya alam. Oke, sekali lagi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi pengunjung yang dibagi menjadi zona-zona. Jadi nanti akan kita bagi menjadi beberapa zona, baru kemudian kita tentukan willingness to pay atau kurva demand dan consumer surplus. Gitu ya. Oke, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghitung atau menentukan willingness to pay, menentukan consumer surplus,
menilai suatu sumber daya alam dengan menggunakan zona travel cost approach ini. Oke. Langkahnya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita tentukan zona. Oke. Kita tentukan zona. Oke, nah zona ini apa? Zona ini bisa berupa concentric circles gitu ya. Jadi ini ya kita buat zona gitu ya. Kita menentukan kita bagi menjadi zona gitu ya. Concentric circles itu misalnya ini tempat wisatanya, kita menentukan ini dengan radius berapa sebagai zona 1, radius selanjutnya sebagai zona 2, radius selanjutnya sebagai zona 3 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah objek wisatanya. Oke. Ini bisa berupa zona 1, ini zona 2, ini zona 3, dan seterusnya. Atau pembagian lain yang make sense, gitu ya. Atau pembagian lain. Gitu ya. Tetapi pembagian lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan lah, gitu ya. Harus make sense. Oke, misalnya ini bisa berupa wilayah administratif dan sebagainya, gitu ya. Bisa kita tentukan. Misalnya dalam kota, mungkin luar kota, atau mungkin luar provinsi, atau apapun gitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Di minggu depan kita bahkan akan menggunakan pendekatan regional gitu ya, tempat wisata dunia. Kemudian kita bagi zonanya adalah misalnya adalah zona Eropa, zona Timur Tengah, zona Afrika, mungkin zona Oseania atau apapun. Karena ini tempat wisatanya adalah tempat wisata yang dikunjungi oleh turis internasional biasanya gitu ya. Kita bisa menentukan zona seperti itu. Intinya pembagian zona ini bisa berbagai macam gitu ya. Kalau zona kita lokal ya kita bisa menggunakan yang konsentris tadi gitu ya. Kita bisa menentukan radius misalnya 10 km 5 km sebagai zona 1, 10 km, 15 km dan seterusnya gitu ya. Tergantung justifikasi kita. Tapi intinya saat kita menggunakan zona travel cost approach ini, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan zona. Yang kedua, setelah kita menentukan zona, yang bisa kita lakukan adalah kita pengumpulan informasi. Oke, nah informasi ini bermacam-macam gitu ya. Intinya ini adalah number of visit tours gitu ya, tiap zona. Dan info lain gitu ya. Oke. Info lain nanti terkait dengan nanti sebenarnya kita akan menggunakan model regresi saat kita menggunakan TCM ini gitu ya. Jadi kita membutuhkan variabel lain seperti misalnya adalah jumlah penduduk. Oke. Nanti kita perlu informasi juga misalnya adalah pendapatan rata-rata. Kita mungkin butuh informasi terkait dengan tingkat pendidikan atau apapun gitu ya. Bisa level kesehatan atau apapun yang relevan deh. Yang relevan, yang memengaruhi jumlah kunjungan seseorang ke suatu tempat wisata tertentu. Jumlah penduduk pasti relevan kita, karena kita nanti akan zona gitu ya. Jadi dalam zona itu berapa jumlah penduduknya. Oke, jadi relevan. Kemudian tingkat pendapatan, ya semakin besar tingkat pendapatan, mungkin gitu ya, hipotesisnya adalah semakin banyak kunjungan. Mungkin tingkat pendidikan, mungkin semakin tinggi pendidikan, mungkin akan ya semakin tinggi kunjungan. Level kesehatan, ini sebenarnya level kesehatan, tingkat pendidikan itu mungkin ya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi intinya adalah kita menentukan termasuk ini yang biasanya dipakai adalah usia gitu ya, rata-rata usia di zona itu gitu ya. Semakin muda semakin banyak kunjungan gitu ya. Tapi
Ya, ini beberapa informasi yang perlu kita kumpulkan, dan ini kita kumpulkan tiap zona. Oke. Jadi yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi. Yang ketiga, yang kita lakukan adalah kita hitung jumlah kunjungan per penduduk. Atau biasanya teknik yang digunakan adalah per 1000 penduduk. Ada yang menggunakan teknik ini. Oke, jadi ini adalah ya intinya ini per zona gitu ya, per zona. Jadi ini adalah jumlah visitor, jumlah visit atau visitor gitu ya, dibagi dengan jumlah zone population. Ya. Oke, kemudian yang keempat adalah kita hitung total travel cost. Setiap trip gitu ya. Jadi setiap trip bolak-balik berapa travel cost yang dikeluarkan. Travel cost tadi gitu ya. Biaya transportasi, akomodasi, biaya tiket, atau ada yang menggunakan konsep travel time cost. Mengukur berapa waktu yang hilang gitu ya, diukur dengan monetarisasi gitu ya. Tapi untuk sederhana biasanya kita hanya menggunakan konsep travel cost, travel distance cost gitu ya. Sekali lagi ini per zona. Oke, travel cost bisa berupa transport, bisa berupa akomodasi kalau ada gitu ya, kalau perlu akomodasi, bisa tiket gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, kita buat regresi. Oke, kita buat regresi. Jadi regresi yang kita gunakan adalah visit per kapita, gitu ya. Atau ada yang menggunakan atau per 1000 penduduk gitu ya, terserahlah, bebas gitu ya. Ini sama dengan alfa ditambah dengan beta 1 travel cost ditambah variabel lain tadi gitu ya, beta 2, X2, beta 3, X3 gitu ya. Nah, X-nya tadi yang di awal tadi gitu ya. Oke, bisa berupa pendapatan, bisa berupa usia tadi, rata-rata usia, bisa berupa kesehatan, atau apapun gitu ya, yang akan memengaruhi kunjungan seseorang ke tempat wisata. Oke, tetapi biasanya ini disederhanakan menjadi simple regression. Jadi hanya ada satu variabel independen, yaitu travel cost. Ya, jadi sekali lagi, saat kita menggunakan TCM, kita bisa menggunakan simple regression, bisa kita menggunakan multiple regression, ya, bisa single, bisa multiple. Oke, bisa single, bisa multiple variable. Entah yang kalian pelajari apa namanya terminologinya apa, tetapi intinya adalah variabel independennya bisa satu, dan kalau satu adalah travel cost atau banyak travel cost dan lain-lain tadi. Lain-lain variabel yang bisa memengaruhi visit gitu ya, kunjungan terhadap jumlah wisata. Oke. Kemudian baru yang keenam, kita buat persamaan permintaannya. Ingat, ini dari regresi gitu ya, dari regresi tadi gitu ya. Kita buat persamaan permintaan. Ingat, ini persamaan permintaan ini adalah hubungan visit
dengan travel cost. Hubungan antara visit dengan travel cost, dan yang terakhir adalah kita menentukan, kita melakukan estimate dari economic benefit. Ini adalah dari surplus konsumen gitu ya. Oke, jadi ada 7 langkah ini yang bisa kita lakukan untuk menggunakan TCM dengan menggunakan zona travel cost approach. Oke, gitu ya. Nah, ingat zona travel cost approach ini nanti walaupun teorinya ini gitu ya, tapi nanti perlakuannya berbeda-beda. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana seorang penilai menggunakan zona travel cost approach ini. Minggu depan ada pendekatan lain gitu ya. Tapi intinya ya ketujuh hal ini langkah-langkah yang dilakukan. Karena memang mungkin berbeda-beda gitu ya antara peneliti. Nanti saya akan memberikan 2 perspektif. Oke. Hari ini perspektif sederhana, minggu depan saya akan memberikan perspektif lain gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan ulas sedikit terkait yang nomor 2, yaitu yang individual tadi. Oke. Jadi yang kedua adalah individual travel cost approach. Ingat ini sebagai apa namanya biar tidak putus pemahaman kita. Tapi ini akan saya ulas minggu depan, gitu ya. Yang individual travel cost approach saya akan ulas minggu depan. Tapi intinya sekali lagi ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk TCM. Bisa menggunakan zona travel cost approach, bisa menggunakan individual travel cost approach. Nah, perlakuan zona travel cost approach pun akan berbeda-beda. Saya akan memberikan 2 perspektif, gitu ya. Sekarang saya akan memberikan perspektif pertama hari ini. Minggu depan kita akan menggunakan perspektif yang lain. Oke, kita sekarang akan menggunakan, kita akan memberikan contoh bagaimana kita menggunakan zona travel cost approach ini dengan menggunakan contoh dari langkah-langkah yang telah kita tulis, gitu ya. Oke, yang pertama kita tentukan zonanya dulu, gitu ya. Oke. Jadi ini saya hanya memberikan contoh soal yang sederhana gitu. Bukan soal sih, kasus yang sederhana. Misal, oke, ada zonanya ada 4. Yang pertama adalah zona 1, zona 2, zona 3, dan di luar 3 gitu ya, atau di luar zona 3 gitu ya. Di luar zona 3. Jadi ada 4 zona inilah, gampangnya ada 4 gitu ya. Ada zona 1, ada zona 2, zona 3, dan di luar zona 4 gitu ya. Misalnya zona ini adalah per 10 kilo. Jadi zona 1 adalah dalam radius 10 kilo, zona 2 dalam radius 10 sampai dengan 20 kilo, zona 3 30 sampai dengan 4, sorry. Tadi 0, 10, 10, 20 sampai 30 kilo, dan di luar zona 3 berarti lebih dari 30 kilo misalnya. Dan ini adalah objek wisata yang lokal lah gitu ya. Jadi anggapannya di luar 30 kilo pun tidak ada yang berkunjung ke tempat wisata ini gitu ya, karena ini ya memang cakupannya lokal gitu ya, nggak terkenal. Oke. Nah, kita pertama menentukan zona ini. Kemudian kita ke pengumpulan informasi dari masing-masing zona ini. Oke, misalnya sekarang saya informasinya adalah zonanya tadi ada 3. Oke. 1, zona 2, zona 3,
dan di luar zona 3 gitu ya. Nah, informasinya adalah yang pertama adalah jumlah penduduk. Oke, informasi population. Misalnya jumlah penduduk masing-masing zona ada 1.000, ada 2.000, ada 4.000 gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, dari zona 1 ke tempat wisata misalnya adalah average travel cost-nya. Ini adalah average travel cost-nya adalah $10 misalnya. Dari zona 2 ke tempat wisata $30. Dari zona 3 ke tempat wisata misalnya adalah $40. Nah, bagaimana kita tahu data ini? Ya kita survei gitu ya. Pertama population gitu ya. Kita cari data di zona 1, kita lihat dari mungkin catatan statistik atau apapun, berapa jumlah populasi dari zona yang kita bahas. Ingat, zona tidak harus melingkar, tidak harus konsentrik, bisa administrasi gitu ya, yang mengelilingi zona itu gitu ya, untuk mempermudah sebenarnya, untuk mempermudah penghitungan data-data ini. Kemudian kita melakukan survei, kira-kira rata-rata berapa sih dari zona 1 ke tempat wisata gitu ya. Kalau yang mepet banget mungkin 0, tetapi yang mungkin karena ini adalah 0 sampai dengan 10 kilo misalnya, orang yang 10 kilo mungkin $20 gitu ya. Tetapi kita rata-rata ada yang 0, ada 20 dari yang kita survei gitu ya, dalam zona 1, berapa kira-kira travel cost ke tempat itu. Dapatlah angka $10 ini gitu ya. Jadi ini adalah rata-rata di zona itu. Karena kita tahu bahwa di zona itu bermacam-macam, sehingga bermacam-macam dan wilayahnya tidak berupa titik, tetapi suatu area tertentu, sehingga pergerakan atau travel cost-nya juga akan bermacam-macam. Kita ambil average-nya. Oke, ada 10, 30, dan 40. Kemudian kita cari data lagi, yaitu jumlah kunjungan. Ya, number of visit. Jumlah kunjungan ini kita data dari jumlah kunjungan gitu ya, per zona dalam 1 tahun itu berapa. Oke, misalnya adalah 400. Misalnya masing-masing 400 untuk mempermudah penghitungan. Tapi kalau kita lihat pasti tidak 400 gitu ya. Data ini kita peroleh dari mana? Ya kita peroleh dari data kunjungan gitu ya. Mungkin kalau ada tiket masuk kita bisa tanya gitu ya. Kalau enggak, ya perlu kita perkirakan. Kira-kira dalam 1 tahun berapa kunjungan dari orang yang berdomisili di masing-masing zona ini. Gitu ya. Oke, contohnya ini adalah 400. Di luar zona 3, 0 misalnya. Enggak ada. Gitu ya. Cuman sampai ke 30 kilo. Nah, kemudian kita hitung nih. Kita hitung visit per 1.000 penduduk. Nah, ini alternatif sebenarnya. Bisa per 1.000 penduduk, bisa per penduduk atau per kapita gitu ya. Tapi beberapa referensi menggunakan per 1.000 penduduk. Oke, sama-sama 400 tadi per zona, tetapi kan penduduknya bermacam-macam. Zona 1 ada 1.000, zona 2 ada 2.000, zona 3 ada 4.000. Agar kita apple to apple, nanti karena kita akan membandingkan, kita akan melakukan regresi dan sebagainya, maka kita hitung jumlah kunjungan per penduduk. Nah, karena ini untuk mempermudah penghitungan gitu ya, biar tidak koma-koma, biasanya referensi ada yang menggunakan jumlah kunjungan per 1.000 penduduk. Zona 1, jumlah kunjungan tadi adalah 400. Jumlah penduduknya 1.000. Maka jumlah kunjungan per 1.000 penduduk ya 400 juga. Gitu ya. Zona 2 ada 400 kunjungan nih. Tetapi jumlah penduduknya 2.000. Seandainya jumlah penduduknya adalah 1.000, maka jumlah kunjungannya adalah 200 gitu ya. Jadi jumlah kunjungan per 1.000 penduduknya adalah 200. Oke, jadi visit per kunjungan ini kalau kita kasih rumus adalah jumlah visit dibagi dengan jumlah population, kita kalikan dengan 1.000. Kan gitu. Oke, gitu ya. Oke, yang ketiga, 400 juga, tetapi itu untuk 4.000 penduduk, maka visit per 1.000 penduduknya ada 1.000. Sorry, ada 100 gitu ya. Nah, sekarang kita
fokus kita adalah ini. Oke. Kita ada data ini. Kita ada data ini. Ya. Kita akan membentuk ini kita sudah sampai ke langkah keempat gitu ya. Data-data ini adalah data keempat. Kita sudah mengumpulkan informasi, hitung jumlah kunjungan per penduduk atau per 1000 penduduk. Kita sudah menghitung average total cost. Sekarang kita akan melakukan regresi. Yang kita regresi karena kita akan menghitung hubungan, kita akan memperoleh hubungan antara jumlah kunjungan dengan travel cost, maka ya kita akan melakukan regresi ini sebagai variabel Y-nya, variabel dependent, ini sebagai variabel independent. Asumsinya paling sederhana kita menggunakan simple regression. Kayak gitu ya. Nah, biasanya dengan pendekatan ini, karena data kita sedikit, kemudian kita biasanya mengesampingkan asumsi dalam kita melakukan regresi, gitu ya. Kalian kan sudah belajar gitu ya, seharusnya kan bebas dari multi-call, seharusnya homoskedastis, seharusnya normal distribution gitu ya. Tetapi kita biasanya mengesampingkan asumsi-asumsi itu gitu ya. Jadi ini biasanya memang kita langsung regresikan saja. Dengan menggunakan Excel kan bisa gitu ya. Oke, bentar, saya misalnya menggunakan Excel. Bentar ya, sorry saya siapkan dulu Excel-nya. Oke, saya stop share. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita meregresikan. Bentar ya. Sorry. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kita punya data ini tadi. Kita ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3, sehingga kita memperoleh pasangan data ini. Kita memperoleh pasangan data antara visit dengan total cost. Oke, ada 3 data ini. Kemudian kita regresi deh. Saya menggunakan Excel aja deh yang paling sederhana. Kalau kalian menggunakan Fuse, mau menggunakan R, mau menggunakan Stata, terserah gitu ya. Misalnya saya karena ini sederhana saya menggunakan Excel. Oke, data analysis. Kalau data analisisnya belum muncul, silahkan dimunculkan. Bagaimana caranya? Bisa cari di YouTube. Kita cari regresi, oke, regression. Kita pilih Y-nya, Y-nya tadi adalah yang ini. Oke. Kita cari X-nya, X-nya tadi adalah yang ini. Oke. Kita tinggal oke, confidence level oke. Nah, ini data kita. Nah, ini poin kita. Sekarang kita lihat ke ini gitu ya, poinnya. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan 500 minus 10X. Ya, ini persamaan kita dari hasil regresi tadi. Y sama dengan 500 minus 10X. Oke. Y sama dengan 500 minus 10X. Oke. Y sama dengan 500 minus 10X. Biar saya tidak lupa. Y sama dengan
500 minus 10X. Sekarang kita tulis hasil regresi kita. Oke. Hasil regresi kita tadi kita tulis bahwa visit per 1000, karena kita menggunakan visit per 1000 tadi gitu ya, sama dengan 500 minus 10C. Bukan C, total cost. Oke. Total cost. Oke, visit per 1000 sama dengan 500 minus 10 total cost. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita membuat persamaan permintaan. Oke. Persamaan permintaan tadi adalah hubungan antara, kita akan mencari hubungan antara travel cost dan visit gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini sebenarnya dari sini. Nanti kita akan membahas ini gitu ya. Cuma saya hari ini akan memberikan perspektif lain gitu ya. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menggambar sebenarnya. Ini kan sebenarnya kan kita sudah bisa menggambar kurvanya kan gitu ya. Tapi saya akan menggunakan perspektif lain yang akan digunakan. Yang perspektif ini akan kita gunakan besok. Dari sini kan kita bisa menggambar kurva gitu ya. Oke. Ini adalah total cost. Ini adalah visit per 1000. Oke. Saat total cost-nya 0, visit per 1000-nya adalah 500, jadi ini adalah 500. Saat visitnya 0, total cost-nya adalah 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ini 50, 500. Ini kita hubungkan, misalnya. Inilah willingness to pay kita, gitu ya. Inilah demand kita. Dan inilah yang kita sebut dengan total surplus. Consumer surplus yang akan menjadi representasi dari nilai dari sumber daya alam kita. Oke. Ini akan kita gunakan karena saya bisa menentukan willingness to pay gitu ya. Oke. Ada perspektif lain bahwa yang kita gunakan bukan hasil regresi ini yang kita gunakan untuk menggambar hubungan antara visit dengan total cost. Ya. Tetapi kita perlu menghitung yang lain dulu. Sorry. Oke, 100. Oke. Kita membuat persamaannya adalah pokoknya tadi dengan travel cost yang ada, oke, dengan travel cost yang ada tadi, travel cost yang ada adalah 0, kita mempunyai visit per 1000. Nah, 1200-nya ini dari mana? 1200-nya ini dari awal tadi ini ya. Oke, number of visit tadi. Kalau kita total, ini adalah 1200. Ini saat total cost-nya, travel cost-nya sudah given gitu ya. Ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengubah travel cost ini dengan asumsi bahwa kita akan memberikan added cost per trip. Misalnya kita menaikkan harga tiket atau apapun gitu ya. Jadi saat total cost-nya 0, visitnya tadi adalah 1.200. Sekarang kita akan naikkan nih. Saat total cost-nya adalah 10. Berapa visitnya tadi gitu ya.
saat total cost-nya bertambah 10 gitu ya. Ini adalah sorry agak ribet ya. Ini bukan total cost tapi added total cost. Total cost tambahan atau 0. Visit per 1000-nya tadi adalah 1.200. Oke. Saat ada tambahan 10, berarti sekarang total cost-nya menjadi, oke, saya kasih hijau-hijau, total cost-nya menjadi 20, menjadi 40, dan menjadi 50. Karena bertambah 10 ya. Dari sini ke sini. Bertambah 10 semuanya. Gitu ya. Misalnya saya tambah 10. Ini akan menyebabkan visitnya akan berubah. Gitu ya. Saat total cost-nya adalah 20, nah visitnya berapa? Dari persamaan yang kita peroleh. Visit sama dengan 500 min 10 total cost. Jadi saat berubah menjadi 20 total cost-nya, maka di zona 1 menjadi 500 dikurangi 200, ada 300 visit. Zona 2 ada 500 dikurangi 400, ada 100 visit. Zona 3 ada 0. Maka totalnya sekarang, sorry, menjadi 200 ya ini ya. Uh, 500 dikurangi dengan 400, ada 100, sorry, ini ada 100. Ada 100 visit gitu ya. Sehingga totalnya berapa? Totalnya menjadi ini visit per 1000 gitu ya. Oke, ini visit per 1000. Oke, sorry. Ini adalah visit per 1000. Oke. Sehingga ini visit per 1000, sehingga total visitnya, kayaknya saya nggak akan selesai, tapi nggak apa-apa. Total visitnya tadi adalah, ini adalah visit per 1000, padahal jumlah penduduk dari zona 1 tadi ada 1000, maka total visitnya ini tetap 300. Zona 2 tadi jumlah populasinya adalah 2000, sedangkan visit per 1000-nya adalah 100, karena populasinya 2000, ini akan menjadi 200. Ini ada 0. Maka total visitnya ada 500 gitu ya. Jadi saat ini, saat added total cost-nya 0, visitnya 1.200, saat added total cost-nya 10, visitnya sekarang menjadi 500. Dan ini akan kita hitung terus gitu ya. Kita hitung kalau total cost-nya ditambah atau harga tiketnya ditambah menjadi 20, ini akan menjadi berapa? Saat ditambah menjadi 30 akan menjadi berapa? Saat ditambah menjadi 40 nanti menjadi berapa gitu ya. Kemudian kita hitung nih. Tadi 500, nanti kalau kita hitung dengan prosedur yang sama, kita akan peroleh saat ditambah 20 akan menjadi 200, saat ditambah 30 menjadi 100, saat menjadi 40 akan menjadi 0 gitu ya. Nah, dengan perspektif ini, perspektif lain, kita juga bisa menentukan demand curve-nya. Dari sini kita bisa menentukan demand curve-nya. Ini bukan per 1000, tapi sorry, ini adalah jumlah visit. Kita bisa menentukan demand curve-nya. Demand curve-nya seperti apa? Demand curve-nya adalah, ya kita dari poin-poin ini kita tentukan gitu ya. Ini adalah visit, ini adalah total added cost tadi, gitu ya. Dari 0 sampai dengan 40, 1, 2, 3, 4. Ini adalah dari 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 1.200 visit. Kita tentukan titik-titiknya, gitu ya. Saat TC-nya 0, 1.200 berarti di sini. Saat TC-nya 10, 500 berarti di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. Saat TC-nya 20, 200 berarti di sini. Saat TC-nya 100 berarti di sini. Saat TC-nya 0 berarti di sini, gitu ya. Jadi kita mempunyai demand curve ini, gitu ya. Oke, dan inilah yang saya hasil inilah kita kan tinggal hitung nih garis putus garis ini gitu ya. Ini sebagai consumer surplus. Kalau kita hitung nanti nilainya luasnya, sorry. Kalau kita hitung luasnya menjadi 14.000. Nah, 14.000 inilah yang menjadi nilai dari rekreasi tempat rekreasi tadi, gitu ya. Oke. Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua nanti akan kita bahas di minggu depan, tapi modelnya hampir sama gitu ya. Oke, yang ini yang awal tadi ini saya abaikan saja, karena ini adalah visit per 1.000, tidak bisa kita gunakan untuk menghitung total visit. Gitu ya. Ini abaikan saja, sorry. Jadi yang kita gunakan konsep yang pertama tadi. Oke, ini buang aja. Oke, gitu ya. Jadi saat ini saya baru memberikan satu perspektif. Minggu depan saya akan memberikan perspektif yang lain, bagaimana cara menghitung nilai dari suatu sumber daya dengan menggunakan total cost method. Oke. Masih ada 15 menit, saya akan mengulangi karena ini agak tricky. Saya akan mengulangi sekali lagi dengan lebih pelan. Bagaimana kita bisa menghitung ini untuk menentukan total consumer surplus yang mengindikasikan total value suatu sumber daya alam yang mempunyai fungsi wisata. Kita mulai dari atas. Yang pertama, sekali lagi, yang kita lakukan adalah kita menentukan zona. Karena kita menggunakan metode zona. Zonanya ada, ini sebagai contoh sederhana saya bagi menjadi 4. Tidak ada patokan zona gitu ya. Terserah kita sebagai penilai mau menggunakan zona mana. Lebih sedikit mungkin lebih sederhana gitu ya, tetapi mungkin hasilnya menjadi kurang pas gitu ya. Karena ini contoh hanya ada 4 zona. Zona 1, 2, 3 dan di luar zona 3. Masing-masing zona misalnya ini saya buat radius konsentrik dengan radius misalnya 10 kilo gitu ya. Jadi 0 sampai 10, 10, 20, 20, 30 dan di luar 30. Kemudian kita mengumpulkan data. Data utamanya adalah data populasi, jumlah populasi di tiap zona dan total cost masing-masing zona ke tempat wisata. Ini adalah total cost rata-rata ya. Total cost terdiri apa? Transport cost, akomodasi, dan tiket, gitu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini misalnya, jumlah kunjungannya adalah dari zona 1 ada 400, zona 2 ada 400, zona 3 adalah 400. Karena ini tidak apple to apple, karena jumlah populasinya berbeda-beda, maka kita menggunakan terminologi jumlah kunjungan per 1.000 penduduk. Atau ada yang jumlah kunjungan per population, gitu ya. Kalau jumlah kunjungan per 1.000, berarti jumlah kunjungan dibagi dengan jumlah populasi dikalikan dengan 1.000. 400 dibagi dengan 1.000 dikalikan dengan 1.000. 400 juga. Itu untuk zona 1. Zona 2 ada 200, zona 3 ada 100. Per 1.000 penduduk yang menjadi wisatawan, jumlah kunjungan gitu ya. Karena mungkin satu orang bisa berkunjung 2 kali. Jumlah kunjungannya per 1.000 penduduk, zona 1 ada 400, zona 2 200, zona 3 adalah 100 gitu ya. Dan saat kondisi saat ini, oke, yang terjadi adalah jumlah kunjungannya ada 1.200. Oke, 400 tambah 400 tambah 400. Jumlah kunjungan total, bukan per 1.000 penduduk. Ada 1.200.
Nah, selanjutnya kita membuat regresi. Regresi dengan Y adalah jumlah kunjungan per penduduk atau jumlah kunjungan per 1000 penduduk. X-nya adalah total cost. Bisa ditambah variabel lain kalau kita mau, atau kalau kita menggunakan simple regression, X-nya cuma 1, total cost saja. Di contoh ini, X-nya hanya 1, yaitu total cost saja. Kita memperoleh nilai-nilai Y dan X nih, pasangan Y dan X. Kebetulan datanya hanya 3, gitu ya. Semakin banyak datanya, semakin oke. Oke. Pasangannya adalah TC10 visit per 1000-nya 400, TC30 visit per 1000-nya 200, TC40 visit per 1000-nya adalah 100. Kemudian kita regresikan, bisa menggunakan tools apapun, kita peroleh bahwa visit per 1000 sama dengan 500 minus 10 total cost dari hasil tadi, gitu ya. Visit per 1000 sama dengan 500 minus 10 total cost. Nah, kita sudah meregresikan, berarti langkah ke-6, kita membuat permintaan. Perspektif pertama ini, permintaannya itu adalah hubungan, kurva permintaannya adalah hubungan antara added cost, tambahan cost, dengan jumlah kunjungan. Kondisi awal atau baseline kita adalah tanpa added cost tadi di kondisi saat ini gitu ya, misalnya adalah berarti tidak ada added cost, cost-nya 0, visitnya adalah 1.200. Oke, visitnya 0, 1.200, masing-masing 400 tadi gitu ya. Nah, kemudian kita menambah total cost-nya. Menambah 10 satuan boleh, 5 satuan boleh, semakin sedikit tambahannya semakin presisi sebenarnya. Misalnya saya menggunakan per 10 gitu ya. Kalau kita menggunakan Excel ini lebih mudah pengerjaannya itu. Oke, tapi saya memberikan konsepnya dulu. Sekarang kita mencari kalau bertambah 10, sekarang jumlah kunjungannya menjadi berapa gitu ya. Kalau TC-nya bertambah 10, maka TC-nya sekarang akan menjadi zona 1 menjadi 20 karena awalnya tadi adalah 10. Zona 2 menjadi 40 karena awalnya tadi adalah 30, dan zona 3-nya adalah 50 karena awalnya tadi adalah 40. Ingat sekarang kita added cost-nya, added travel cost-nya kita tambah 10. Nah, dengan kondisi ini, total cost-nya seperti ini, maka kita menentukan visit per 1000-nya dengan apa? Dengan persamaan regresi. Persamaan regresi kita tadi apa? Persamaan regresi kita tadi adalah visit per 1000 ini tadi adalah 500 minus 10 travel cost. Ya. Jadi saat travel cost-nya 20 di zona 1 gitu ya. Visit per 1000-nya adalah 300, zona 2 100 dan zona 3 0, tidak ada gitu. Nah, kalau hasilnya negatif, tulis 0, jangan tulis negatif. Sekali lagi, kalau hasilnya negatif, tulis 0. Nanti saya akan memberikan contoh soal di mana hasilnya adalah negatif gitu ya. Kalau hasilnya negatif, tulis 0. Oke. Nah, ini adalah data visit per 1000 penduduk. Sekarang karena kita adalah mencari hubungan antara total visit dengan total cost, maka kita carilah total visitnya. Zona 1, visit per 1000-nya adalah 300. Padahal di zona 1 tadi jumlah penduduknya 1000. Ya berarti total visitnya ya 300. Zona 2, visit per 1000 penduduknya adalah 100. Padahal populasi zona 2 adalah 2000. Maka total visitnya adalah 200. Zona 3, visit per 1000-nya 0, total visitnya juga 0. Konsekuensinya, total visitnya adalah 500. Oke. Total visitnya adalah 500. Oke. Sehingga kita mempunyai persamaan ini, titik ini nih. Saat added total cost-nya 10, maka visitnya adalah 500. Dengan cara yang sama, kita cari saat added total cost-nya 20, visitnya berapa? Setelah kita hitung dengan proses yang sama, nilainya adalah 200.
Saat total cost-nya adalah 330, visitnya akan 100. Kalau nggak percaya nanti hitung sendiri gitu ya. Saat 40, 0. Ya. Saat 40 tidak ada kunjungan. Oke. Sehingga kita sudah memperoleh hubungan nih antara added total cost dengan visit. Sehingga kita bisa menggambar dalam kurva. Oke. Added cost dengan jumlah visit. Nah, dari perspektif pertama, inilah demand curve-nya. Demand curve-nya hubungan antara added cost dengan jumlah visit. Oke. Dan wilayah atau area di bawah kurva, itulah consumer surplus. Itulah nilai dari sumber daya alam itu. Oke, gitu ya. Tapi kita kita harus hati-hati gitu ya. Apakah added cost-nya tadi dalam dolar atau dalam rupiah gitu ya. Berarti nanti satuannya adalah menyesuaikan. Oke, jadi kalau kita hitung gitu ya. Dari wilayah 1 misalnya di sini kita bisa menghitung berapa ini, berapa 3 ini bisa kita hitung sendiri, ini kita bisa hitung sendiri. Nanti kalau kita totalkan nanti nilainya adalah 14.000. Ya kita menghitung trapesium aja gitu sebenarnya gitu ya. Yang pertama tadi adalah ya kita menghitung trapesium dengan sisi sejajar 40 dan 30, 70 dikalikan dengan tingginya adalah 5 gitu ya. Tingginya adalah ini pas 100 ya, 50 gitu ya. Dibagi berapa gitu ya. Ya ini sebenarnya tinggal kita mencari gitu ya. Jadi di total pertama ini kalau kita cari dengan ruas trapesium 3.500 tadi, karena jumlah sisi sejajarnya adalah 70, tingginya ini adalah tadi adalah setengah tingginya adalah 50. 70 kali 50 ada 3.500. Sekarang zona 2 ini 40 ditambah 30 tambah 20, 50 kalikan 50, 2.500. Oke. Yang ketiga ini 1, 2 adalah kalau kita hitung 30 ditambah dikalikan dengan 1.500 gitu ya. 4.500. Oke. Yang ketiga ini adalah segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikalikan dengan 50. 3.500 gitu ya. Kalau kita jumlahkan menjadi 14.000 gitu ya. Jadi ini area ini yang merupakan consumer surplus ini adalah 14.000 dolar per tahun, dan inilah nilai dari objek wisata yang memberikan manfaat sebagai tempat wisata tadi gitu ya. 14.000. Itu perspektif pertama, karena ini digunakan oleh beberapa peneliti dan banyak textbook yang menggunakan ini, saya sampaikan. Minggu depan kita akan menggunakan perspektif yang lain untuk menghitung nilai sumber daya alam, masih menggunakan travel cost method gitu ya. Tapi paling enggak yang pertama ini dipahami dulu, perspektif yang pertama ini dipahami dulu. Oke, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya menyiapkan presensi dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oh, Ismi aja dulu, Pak. Dia duluan angkat tangan. Oke. Ismi, Suha, duluan. Ya, terima kasih Sambil atas saya kesempatan. isi portal ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Pertanyaan saya itu sebenarnya terkait tentang persamaan regresi yang didapat tadi, Pak. Kan tadi kalau dilihat dari tandanya itu untuk total cost, variable X total cost itu kan negatif. Kalau misalnya, karena tadi diberikan peluang kalau kita bisa menentukan zona selain concentric circle tadi, misalnya kita bagi zona misalnya menurut tingkat pendidikan misalnya, terus kita regresikan secara sederhana, jadinya malah plus. Itu apakah salah, Pak, persamaan regresinya? Oke, jadi prinsipnya gini. Nanti kita mungkin akan bahas minggu depan gitu ya, bahwa dan ini soal ini muncul juga di UTS yang kemarin.
Jadi saat kita melakukan regresi ini, seharusnya terdapat hubungan yang negatif, artinya kurvanya adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah, slope-nya negatif, hubungan antara travel cost dengan jumlah kunjungan. Karena ini sesuai dengan teorinya. Saat travel cost-nya tinggi, biasanya orang akan cenderung akan malas gitu ya, akan malas untuk berkunjung ke tempat itu, akan semakin enggan untuk berkunjung ke tempat itu gitu ya. Jadi semakin tinggi travel cost, maka jumlah kunjungannya akan semakin sedikit gitu ya. Jadi nanti seharusnya yang diperoleh adalah negatif. Nah, bagaimana saat kita memperoleh hasil regresi yang seperti itu? Apakah mungkin gitu ya? Seharusnya enggak gitu ya. Seharusnya hubungannya negatif gitu ya. Kalau kita datanya benar. Kalau itu terjadi seperti apa? Yang pertama kita lihat datanya dulu deh. Dan fokus kita adalah travel cost dengan jumlah kunjungan. Itu seharusnya bagaimanapun juga gitu ya. Semakin tinggi travel cost, jumlah yang berkunjung semakin sedikit. Yang mengunjungi tempat wisata itu seharusnya adalah orang di sekitar itu gitu ya. Kalau kita dibandingkan dengan orang yang jauh di sana gitu ya. Oke, kita lihat datanya. Apakah datanya benar atau enggak. Yang kedua adalah kita lihat gitu ya. Gini, asumsi kita saat kita membangun TCM ini tadi adalah bahwa satu orang itu akan berkunjung, itu akan mengunjungi satu tempat wisata. Karena asumsi kita yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, saat kita melakukan analisis yang terjadi adalah mungkin dia utamanya bukan mengunjungi tempat itu, karena mungkin ada orang luar gitu ya, yang banyak datang, seharusnya dia travel cost-nya tinggi, tetapi banyak datang, tetapi dia sebenarnya tidak hanya mengunjungi satu tempat wisata itu. Dia mengunjungi berbagai macam tempat wisata. Nah, kalau seperti itu apa yang kita lakukan gitu ya? Kita bisa mengeliminir itu, atau kita bisa menyesuaikan travel cost-nya. Bagaimana kita menyesuaikannya? Dibagi dengan jumlah tempat wisata yang dia kunjungi. Gitu ya. Itu dua hal yang mungkin akan menyebabkan mungkin hubungannya tadi adalah nggak negatif tapi positif gitu ya. Yang ketiga adalah relevan nggak kita menggunakan beberapa variabel independence tadi, gitu ya. Kita perlu uji di situ juga gitu ya. Kalau data kita sedikit gitu ya, kita menggunakan banyak variabel, kalian telah mempelajari degree of freedom menjadi semakin tidak bebas gitu ya, menjadi tidak reliable lagi persamaan regresi yang kita gunakan kalau sampel kita sedikit, kalau zona yang kita gunakan adalah sedikit, gitu ya. Jadi oke, kita bisa membagi banyak zona misalnya dengan zona yang tinggi dengan menambah variabel, it's okay. Tapi jangan sampai kalau kita hanya membagi 3, tetapi kita menggunakan banyak variabel independen. Nanti mungkin Excel tidak bisa membacanya karena degree of freedom yang kecil tadi, gitu ya. Itu beberapa hal Suha seharusnya yang bisa kita lakukan saat hubungan yang kita peroleh adalah positif. Apakah datanya benar, apakah asumsinya tadi dipenuhi atau enggak, atau kita mungkin terlalu banyak menggunakan variabel independen, gitu ya. Tapi intinya seharusnya hubungannya adalah negatif. Gitu ya, Suha ya. Itu perlu kita lihat lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak jawabannya kan kita harus lihat kualitas data kita juga terkait tentang itu. Misalnya ini yang untuk average total cost ini, travel cost ini, itu kan dirata-ratain. Terus kita nih dapat data yang variatif, Pak. Enggak mirip-mirip. Padahal itu satu zona dan kita yakin karakteristiknya tuh sama. Atau malah kita ikut yang default concentric circle yang kita terapkan. Tapi datanya terlalu variatif. Apakah boleh kita pakai median aja gitu, Pak? Atau mungkin trim min gitu, Pak? Iya, itu bisa dilakukan dan saya setuju kalau kita menggunakan itu gitu ya. Seharusnya dalam satu zona variasinya enggak terlalu besar. Kenapa? Ya itulah mengapa kita menggunakan zona, karena kita menganggap bahwa itu seragam gitu ya.
Nah, apa yang kita lakukan? Bisa menggunakan median, atau tadi kita bisa menggunakan atau kita mengesampingkan adanya outlier. Itu bisa kita menjadi salah satu cara gitu ya. Kita bisa lakukan agar menjadi lebih reliable bahwa di zona itu dibandingkan dengan zona yang lain seharusnya travel cost-nya itu semakin ke sana itu semakin besar gitu ya seharusnya gitu ya. Jadi saya setuju gunakan aja tadi outlier dibuang atau menggunakan median. Saya lebih suka menggunakan outlier yang dibuang untuk data-data yang mungkin terlalu outlier gitu ya. Bagaimana kita menentukan outlier seperti yang kalian telah pelajari di statistik, bisa menggunakan berbagai cara gitu kan. Ada yang menggunakan 1,5 di atas Q3 itu kita jadikan outlier, Q1 dikurangi 1,5 di luar itu kita asumsikan sebagai outlier, itu bisa kita lakukan. Banyak cara. Gunakan aja pengetahuan statistik yang telah kalian pelajari. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sip. Semoga menjawab. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tadi siapa ya? Saya lupa. Saya Pak, tapi udah terjawab sih Pak. Oh, Ki, sama ya Ki, pertanyaan Ki? Iya Pak. Oke. Ngambil TCM juga Ki, kamu Ki? Di KTTA? Oh, enggak ya? Oh, saya PENBIS Pak, penilaian bisnis Pak. Penilaian bisnis ya, oke. Suha ngambil PSDA? Enggak? PBB Pak. Oh, PBB ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena waktu kita sudah habis, silakan kalau ada pertanyaan. Saya sambil membereskan ini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini sekali lagi ini satu perspektif. Nanti minggu depan kita masih akan mengulik terkait dengan zona menggunakan perspektif lain gitu ya. Jadi mungkin agar kalian tidak kaget kalau nanti menjumpai teknik dengan TCM dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Oke, nggak ada pertanyaan? Izin Pak. Oke, silakan. Pet, silakan Pet. Mungkin ini di luar yang tadi sih Pak. Saya penasaran kalau misalnya tadi kan kita pakai satu variabel ya Pak ya, total cost. Jadi terbentuk linear gini atau kurvanya cuma dua sumbu gitu Pak. Kalau misalnya lebih dari satu variabel, misalnya tadi regresi berganda, itu nanti consumer surplusnya kita hitung luas apa ya Pak ya, atau volume gitu Pak, karena kan variabelnya lebih dari satu, berarti sumbunya lebih dari satu juga gitu Pak. Kalau itu nanti gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, sebenarnya saat kita membahas demand curve, willingness to pay, kita sekali lagi hanya mencari hubungan antara travel cost atau added travel cost. Di perspektif pertama ini adalah added travel cost. Di perspektif minggu depan kita menggunakan travel cost dan jumlah kunjungan. Ya, intinya kita menghubungkan itu. Oke, nah hasil regresi yang kita lakukan sebenarnya kita hanya akan mengambil nilai koefisien dari travel cost. Walaupun kita tadi menggunakan berbagai macam cara gitu ya, tapi yang kita ambil adalah, misalnya di perspektif satu ini adalah, kita hanya mengambil nilai dari 10 ini. Gitu ya. Ini yang menjadi poin kita. Gitu ya. Oke. Nah, bahkan kalau kita itu nanti sebenarnya kita cerita di perspektif minggu depan. Tapi saya akan menjawab untuk perspektif hari ini gitu ya. Oke. Jadi saat tadi kita menggunakan berbagai macam variabel, seharusnya nilainya adalah 500 minus 10 total cost plus 5 income atau apapun gitu ya, plus macam-macam. Ini kan akan menjadi tinggi. Nah, di sini kita kan hanya akan mengambil berapa jumlah visit per 1000 ini kan gitu ya, yang kita akan gunakan. Karena visit per 1000 ini akan kita gunakan untuk menentukan ini. Oke. Nah, ini yang akan kita masukkan. Nah, kita masukkan yang bermacam-macam tadi kita masukkan ya. Dari variabel pendapatannya berapa, dari variabel biayanya berapa dan sebagainya, sehingga kita bisa memperoleh simpulan berapa nilai prediksi kita atas suatu zona yang mempunyai karakteristik itu
berapa visit per 1000-nya. Ini tetap kita masukkan. Oke. Dan kita tahu berapa total visitnya itu berapa gitu ya. Tetapi kalau kita menggambarnya gitu ya. Oke, kalau di sini kita masukkan semuanya. Oke, kita masukkan semuanya saat total cost-nya bertambah ini jadi berapa, ini kita masukkan semuanya sehingga kita mencari total, kita memperoleh total visitnya berapa. Tetapi saat kita menggambar demand, yang kita gambar tetap ini, yang kita gambar tetap added cost-nya tadi dengan jumlah visitnya, gitu ya. Variabel-variabel tadi kan akan menentukan nilai visit kan sebenarnya, gitu ya, akan menentukan nilai visit. Tetapi gambarnya, gambar kurva permintaannya ya tetap dua dimensi ini dengan sumbu Y adalah travel cost, atau di perspektif pertama ini adalah added travel cost, dan sumbu X-nya tetap visit. Nah, jumlah visitnya tadilah yang kita menggunakan regresi. Kalau kita menggunakan regresinya multi variabel, semuanya kita masukkan. Sehingga kita memperoleh nilai dari total visit tadi. Kita gunakan di sini, tetapi saat kita menggambar, tetap dua dimensi seperti ini, Bet. Antara travel cost atau added travel cost dengan jumlah visit. Gitu ya, Bet ya? Semoga menjawab, Bet. Atau ada yang perlu ditanyakan lagi, Bet? Baik, Pak. Udah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Nah, nanti saya akan ngasih contoh deh, mungkin sebagai PR kelompok gitu ya. Saya sudah membagi kelompok kelas ini belum ya? Belum ya? Kemarin udah, Pak. Oh ya, udah ya. Yang tugas kemarin. Oh ya, tugas kemarin. Oke, itu yang akan kita gunakan. Nanti saya akan ngasih PR. Ada contoh gitu ya, dengan model yang ini juga. Model perspektif yang pertama ini, dengan added travel cost gitu ya. Oke, saya rasa saya tutup ya pertemuan kita kali ini, karena kita sudah lebih dari 11 menit. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Selasa ya. Hari Selasa saya masih bisa. Kita ketemu lagi hari Selasa nanti jam 10.30. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas tentang masih terkait dengan travel cost dengan contoh lain dan perspektif yang lain gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat istirahat. Sebelum nanti melanjutkan PKL-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.